Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Korea dari kelas D3 TU2B. Di sini saya membuat aplikasi sederhana yang berjudul Toko Sepatu. Latar belakang dari pembuatan aplikasi Toko Sepatu. Toko Sepatu adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan dan produksi yang memproduksi produk-produk berupa sepatu. Biasanya permasalahan yang ada di toko sepatu adalah dalam sistem pemesanannya, karena kan pemesanan sepatu masih secara manual, di mana pembeli harus datang ke toko sepatu. Oleh karena itu, toko sepatu membutuhkan aplikasi pemesanan secara online agar mempermudah dalam sistem pemesanannya. Selanjutnya, kelas dan objek. Kelas merupakan rancangan yang mendefinisikan variabel dan metode-metode pada seluruh objek tertentu. Objek merupakan variabel bentuk dari sebuah kelas. Di sini ada contoh dari program toko sepatu, kelas dan objek. Contoh kelas public class, data toko, implements, controller, dan di bawahnya adalah contoh dari objeknya. Selanjutnya, modifier. Modifier merupakan kata kunci yang ditambahkan pada definisi variabel untuk menentukan artinya. Di sini udah ada contoh modifier dari aplikasi toko sepatu. Selanjutnya, inheritance. Inheritance adalah di mana suatu entitas atau objek dapat mempunyai entitas atau objek turunan. Dengan konsep inheritance, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan. Dalam aplikasi toko sepatu tidak ada contoh dari inheritance. Selanjutnya, polymorphism. Polymorphism adalah suatu objek dapat memiliki berbagai bentuk sebagai objek dari kelas. Bentuk di sini dapat diartikan isinya berbeda dengan parameternya berbeda dan tipe datanya berbeda. Di toko sepatu ini contoh dari polymorphism. Selanjutnya, encapsulation. Encapsulation adalah konsep tentang peningkatan data atau metode yang berbeda yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Dalam toko sepatu tidak ada encapsulation. Selanjutnya ada abstraction interface atau abstrak. Abstraction adalah suatu cara untuk melihat suatu objek dalam bentuk yang lebih sederhana. Interface adalah wadah dari kumpulan metode yang bersifat abstrak atau tidak memiliki implementasi. Di sini contoh dari interface dalam aplikasi toko sepatu. Selanjutnya, expression handling merupakan mekanisme yang paling diperlukan dalam menangani error yang terjadi pada saat runtime atau program berjalan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan runtime error. Di sini contoh dari aplikasi toko sepatu yang menangani error. Selanjutnya ada Graphical User Interface atau GUI. Graphical User Interface atau GUI adalah suatu sistem yang membuat para pengguna atau user mampu berinteraksi dengan suatu perangkat komputer yang digunakan oleh user tersebut. Di sini merupakan bagian tampilan dari toko sepatu tersebut. Selanjutnya, event listener. Event listener agar program GUI bisa memberikan tanggapan atau melakukan proses sebagai respon atas event yang terjadi pada suatu komponen. Maka perlu ada event listener yang akan berfungsi untuk mengenali event yang terjadi dan melakukan penanganan terhadap event tersebut. Di sini pula juga contoh dari toko sepatu tentang event listener. Selanjutnya, database connectivity. Database connectivity adalah standar protokol yang menjadi penghubung antar komputer basis data. Di sini berfungsi untuk penghubung aplikasi dengan database yang telah dibuat. Terdapat link dari database tersebut untuk mengoneksikannya. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram toko sepatu terdapat 4 koneksi, interface controller, data toko, dan from toko sepatu. Dan di sini adalah program dari toko sepatu.
Toko sepatu memiliki 4 kelas, yaitu connectivity, controller, data toko, from toko sepatu. Langsung aja kita mencoba mengurai dari programnya. Sebelumnya sudah mengaktifkan exam PP agar terhubung ke database yang telah dibuat. Kita akan coba isi data di sini. Terdapat 4 atribut dalam toko sepatu, yaitu kode sepatu, merek sepatu, size sepatu, sama ID sepatu. Kita coba isi data tersebut. Setelah kita isi, kita coba klik tombol simpan. Maka akan muncul data yang tadi kita isi ke tabel yang ada di sini. Selanjutnya kita akan mencoba button yang edit. Button edit ini fungsinya untuk mengedit dari data yang telah kita buat. Kalau misalnya ada kesalahan dari data yang telah kita buat tadi, saya akan mencoba mengganti nama dari merek sepatu. Data berhasil diubah, berarti data yang tadi kita ketik akan berhasil diubah dan otomatis masuk ke tabel. Nah, tadi merek sepatu naik, sekarang Adidas, berarti berhasil kita edit. Setelah itu kita akan coba button yang hapus. Yang ini berfungsi untuk menghapus data yang telah kita buat. Data berhasil dihapus, berarti data yang tadi akan hilang. Selanjutnya close ini untuk keluar dari programnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang aplikasi toko sepatu berbasis desktop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.